Qawaid Fiqhiyah Ghairu Asasiyah dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, Kaidah Ghairu Asasiyah Muttafaq Alaih atau yang tidak dipertentangkan, dan yang kedua adalah Kaidah Ghairu Asasiyah Muttaqafalah Fiha, yaitu yang dipertentangkan. Adapun Kaidah Ghairu Asasiyah yang tidak dipertentangkan banyaknya ada 40 kaidah atau yang sudah dibahas. Kaidah ini tidak asasi, tetapi keberadaannya tetap didudukan sebagai kaidah yang penting dalam hukum Islam. Karena itu, dalam kalangan fuqaha, sepakat kehujaan kaidah ini. Tentu saja kaidah ini tidak terlepas dari sumber hukum, baik itu Al-Quran maupun Al-Sunnah. Karena itulah kaidah ini disebut sebagai kaidah kullah atau kaidah universal. Sedangkan kaidah mutaqafalah ini banyaknya ada 20 kaidah. Menurut Al-Suyuti, ke-20 kaidah tersebut tidak dapat ditarjih atau diunggulkan. Salah satunya, hal ini dikarenakan ke-20 kaidah tersebut mempunyai dasar hukum masing-masing. Kaidah pertama, menanggapi kaidah tersebut ada dua macam pendapat. 1. Sholat Jumat sebagai sholat zuhur yang diringkas, karena itu orang yang sedang berpergian boleh menjamin Jumat dengan asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. 2. Sholat Jumat sebagai keadaan sholat Jumat sendiri bukan merupakan sholat yang lain. Karena itu niatnya harus niat sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Apabila sholat Jumat diniati dengan sholat zuhur yang diringkas, maka menurut hakikatnya sudah sah, tetapi menurut fungsinya tidak sah, karena niat itulah sebenarnya membedakan setiap amalan. Kaidah kedua, jika seseorang imam menjadi imam dalam sholat dan jumlah jamaah sudah cukup walaupun dikurangi imam, sedang imam dalam keadaan berhadas, maka sholat jamaahnya dianggap sah, karena itu mereka semua mendapat pahala jamaah. Jika imam lupa bahwa ia berhadas atau makmumnya lupa bahwa imamnya berhadas, kemudian dalam sholat itu ia ingat dan memisahkan diri dari jamaah sebelum salam, jika makmum mengingatkan salat jamaah, maka ia harus sujud sahwi karena lupanya imam, bukan karena kelupaan dirinya. Kaidah ketiga, kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu 1. Bila seorang melakukan sholat fardu sendirian, kemudian ada sholat jamaah dan karena ingin mengikuti sholat jamaah, maka ia salam setelah 2 rakaat, maka sholatnya tetap sah dan sholatnya berstatus sholat sanah. 2. Bila seorang telah melakukan takbiratul ihram untuk sholat fardu sebelum masuknya waktu atau karena ia membatalkan sholat fardunya untuk ditukarkan kepada fardu yang lain, tahu untuk berpindah kepada sholat sunat tanpa sebab, maka sholatnya dianggap tidak sah. Kaidah keempat, kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu 1. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah wajib, misalnya nasar sholat, puasa maupun kurban, maka sholat, puasa ataupun kurban itu harus dilakukan sebagaimana pekerjaan wajib. Kalau sholat harus berdiri, tidak boleh duduk bila puasa. Puasanya harus berniat di malam hari, tidak boleh siang hari seperti puasa sunat. Sedang kurbannya harus hewan yang cukup umur serta tidak cacat. 2. Dilaksanakan seperti pelaksanaan ibadah jais, seperti memerdekakan budak, sehingga boleh memerdekakan budak kafir ataupun budak cacat. Kaidah kelima, misalnya ada orang yang mengadakan transaksi dengan berkata, saya beli bajumu dengan syarat-syarat demikian dengan harga sekian. Kemudian penjual menjawab, iya jadi. Jika melihat akadnya bentuknya jual beli, namun jika melihat maknanya merupakan akad salam, pemesanan. Demikian juga jika orang berkata, saya jual bajuku padamu tanpa menyebutkan harganya. Bila dilihat dari maknanya, berarti hibah, tetap sudut lapalnya berarti jual beli. Bila hibah maka diperbolehkan, tetapi jika dipandang jual beli maka merupakan jual beli yang fasid atau rusak. Kaidah keenam, barang pinjam untuk jaminan gadai dipegang oleh pemberi gadai. Apakah yang mempunyai barang tersebut boleh meminta kembali? Kalau barang tersebut dianggap sebagai pinjaman, maka dapat kembali atau diambil. Sedang jika sebagai jaminan, maka tidak dapat diminta kembali kecuali sudah dilunasi utangnya. Demikian juga, jika barang itu rusak, maka pihak gadai harus mengganti jika sebagai pinjaman, tetapi jika wajib mengganti jika sebagai jaminan. Kaidah ketujuh,
Jika hiwalaya merupakan kewajiban yang harus dipenuhi, maka tidak ada khiyar baginya, pilihan untuk ditangguhkan. Namun bila dianggap jual beli, maka ia berlaku persyaratan-persyaratan sebagaimana jual beli, yakni bila ada cacat yang dapat dikembalikan atau bila tidak senang dapat dikembalikan. Namun apabila sebagai istipa, maka tidak ada persyaratan tersebut. Kaidah ke-8, pembebasan utang yang tidak diketahui jumlah utangnya oleh orang yang membebaskan, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki dan tidak sah penggugurannya. Sedangkan kalau pemberi membebaskan dengan mengetahui jumlah uangnya, maka yang lebih sah dengan istiqoh pengguguran. Demikian juga pembebasan utang dari salah satu orang, maka yang lebih sah adalah pemberian untuk dimiliki. Tamlik, dan jika ibronya dikaitkan dengan sesuatu tempat keadaan, maka yang sah adalah tamlik. Kalau disyaratkan adanya qabul, maka yang sah dengan istiqoh pengguguran, sedang tamlik tidak disyaratkan adanya qabul. Kaidah ke-9, misalnya seseorang membeli budak kafir dari penjual kafir, kemudian budak tersebut menjadi muslim dan penjual menghendaki kalah. Kalau ikala itu dipandang sebagai jual beli, maka dianggap sah, seperti mengembalikan barang pembelian karena adanya cacat. Sedangkan kalau ikala dianggap sebagai pasah pembatalan, maka tidak perlu adanya ijab kabul. Sedangkan jika dianggap jual beli, maka memerlukan ijab kabul baru. Kaidah ke-10, mas kawin kalau dianggap sebagai barang yang dijamin akad, maka tidak sah untuk dijual sebelum diterima. Sedangkan kalau dianggap hak milik istri, maka boleh dijual walaupun barangnya masih di suaminya. Demikian juga jika mas kawin yang di tangan suami itu rusak atau hilang, maka harus diganti sesuai dengan mas kawin milik istri karena jaminan berdasarkan akad. Tetapi kalau dianggap sebagai barang yang diambil dari tangan istri, maka harus diganti persis seperti wujud semula atau seharga mahar itu. Kaidah ke-11, yang pertama itu talak raj'i, apakah itu merupakan pemutusan nikah atau tidak. Nah, seandainya suami menggaul istri dalam masa iddahnya, kemudian baru menunjukkannya, maka wajib membayar mahar menurut pendapat yang menyatakan rujuk termasuk memutuskan pernikahan. Dan kalau suami meninggal, istri tidak boleh memandikannya menurut pendapat yang absah, tetapi menurut pendapat yang kedua, boleh memandikannya sebagaimana masih suami istri. Bila hal itu dianggap putus, maka berakibat haram melihat aurat dan bergaul dengan istri. Namun, jika dianggap tidak putus, maka berkaibat wajib memberi nafkah, mempunyai hak waris. Menilai kaidah tersebut, maka muncul pendapat ketiga, yaitu talak raj'i masih mauquf sampai habis masa iddahnya. Kaidah yang ke-12 itu dihar itu apakah selayaknya serupa dengan talak ataukah serupa dengan sumpah. Nah, misalnya ada seseorang yang mendihar menyamakan punggung istri dengan punggung ibunya. 4 istrinya dengan satu kalimat. Misalnya, engkau semua seperti punggung ibuku. Jika ia ingin kembali pada istrinya, ia harus membayar 4 kafarat karena diserupakan dengan talak. Tetapi jika lebih diserupakan dengan sumpah, maka cukup membayar 1 kafarat, yakni kafarat sumpah. Jika diserupakan dengan talak, maka boleh dengan lisan atau tulisan, tetapi jika dengan sumpah, maka harus dengan lisan. Kaidah yang ke-13 itu fardu kifayah. Apakah menjadi fardu ain setelah dilaksanakan atau masih tetap sebagai fardu kifayah? Nah, pendapat yang lebih syah adalah bahwa sholat jenazah apabila seseorang telah memulai mengerjakan, maka haram baginya untuk meninggalkan karena hal itu bagai fardu ain. Demikian pula khusus jihad, diharamkan meninggalkan bila sudah memulai berjihad atau berperang. Nah, bahkan sangat dibenci jika hal itu dilakukan karena hal itu merupakan kemunafikan. Bagi Al-Ghazali menyatakan bahwa pendapat itu khusus fardu kifayah, sholat jenazah, dan jihad. Selainnya
tidak mengubah status fardu kifayah. Kaidah ke-14 itu suatu yang hilang kemudian kembali, apakah hukumnya seperti tidak hilang sebagaimana sedia kala ataukah sebagai barang baru. Nah, kaidah tersebut menimbulkan dua pendapat, yaitu yang pertama dianggap sebagai mana sedia kala, misalnya wanita yang telah ditalak sebelum digaul maka hilang kepemilikannya atas mahar. Kalau suaminya kembali, maka kembali pula hak kepemilikannya terhadap mahar seperti mahar semula. Harta pada akhir tahun perlu dizakati, kemudian hilang di tengah tahun, yang kemudian kembali, maka tetap pada akhir tahun dizakati seperti tidak hilang. Dan juga orang memukul orang lain hingga rusak penglihatan, kemudian penglihatan kembali, maka gugur hukum qasas atas orang itu. Yang kedua itu dianggap sebagaimana barang baru, misalnya hakim gila atau hilang keahliannya, kemudian sembuh atau kembali keahliannya, maka tidak kembali kekuasaan hakimnya. Kaidah ke-15 itu apakah ungkapan itu menurut keadaan atau menurut bendanya. Nah, kaidah tersebut menimbulkan kaidah sebagai berikut. Ya, yang dekat dengan sesuatu adalah adakah diberi hukumnya. Terus sesuatu yang hampir hilang, apakah diberikan hukum sebagaimana sesuatu yang hilang. Nah, apa yang akan terjadi? Apakah dijadikan seperti yang terjadi? Nah, misalnya ada seseorang menjadi imam dengan berpakaian yang menutupi aurat. Tetapi ketika ruku, pakaian robek. Pendapat kuat adalah bahwa apa yang akan terjadi itu tidak akan dijadikan seperti apa yang terjadi. Maka makmum tetap sah dengan niat infirad. Nah, memisahkan diri dari sholat jamaah ketika robek pakaian imam. Kaidah ke-16 yaitu di mana artinya adalah apabila kekhususannya batal maka masih tetap keumumannya. Yaitu maknanya adalah misalnya seseorang telah melakukan takbiratul ihram pada sholat yang belum masuk waktunya, maka batallah kekhusukannya atau niat salat wajib tersebut. Tetapi menurut pendapat yang absah masih dianggap berlaku keumuman takbir itu untuk sholat sunnah. Demikian pula orang yang bertayamum untuk sholat wajib sebelum waktunya, maka batal tayamumnya untuk digunakan sholat wajib, atau sebab kebolehan tayamum adalah menunggu waktu sholat wajib tiba, serta tidak boleh digunakan sholat sunnah lain. Jika niatnya untuk tayamum sholat sunnah maka diperbolehkan. Kaidah ke-17 itu anak yang masih dalam kandungan apakah dihukumi seperti sesuatu yang telah diketahui ataukah sebagai sesuatu yang belum diketahui. Misalnya mengenai penjualan binatang yang bunting atau hamil, menurut pendapat yang absah hal itu tidak diperkenankan karena yang dalam kandungan itu masih majhul. Majhul tidak diketahui kriterianya. Demikian juga tidak sah menjual binatang dalam perut induknya karena hal itu tidak diketahui. Nah, sedang dalam masalah wasiat pada anak dalam kandungan itu diperbolehkan karena hak itu sudah jelas, tetapi dalam hak mewaris, maka anak dalam kandungan dianggap laki-laki saja. Sebab dengan begitu maka ketika ia lahir laki-laki maka baginya sebagaimana mestinya, tetapi jika wanita maka uang warisan yang lebih dapat dibagikan pada yang lain. Kaidah ke-18, sesuatu yang jarang terjadi apakah dikaitkan dengan jenisnya ataukah menurut keadaannya sendiri. Misalnya hukum menyentuh penis laki-laki yang telah putus menurut pendapat yang lebih kuat adalah membatalkan wudhu karena secara hakiki adalah menyentuh alat kelamin. Sedangkan jika menyentuh anggota tubuh wanita yang telah terputus dari induknya maka tidak membatalkan karena hal itu tidak menyentuh wanita lagi. Demikian juga orang yang mempunyai anggota badan lebih, misalnya jarinya 6, maka wajib juga dibasuh saat berwudu. Kaidah ke-19 itu orang yang kuasa menuju yang yakin bolehkah baginya berjihad berdasarkan perkiraan. Nah, secara umum seorang mujtahid tidak boleh berjihad jika mendapatkan nas karena nas merupakan suatu keyakinan dan dia tidak boleh mengabaikan nas tersebut. Sedangkan ijtihad merupakan keputusan dan
don dibanding nas. Misalnya seseorang berijtihad mana yang suci untuk dipergunakan walaupun ia dapat berganti dengan pakaiannya yang lain yang jelas suci, namun seseorang tidak sah sholat menghadap Hijr Ismail karena yang yakin jelas diketahui, yaitu menghadap Ka'bah. Kaidah ke-20, sholat Jumat merupakan sholat zuhur yang dipersingkat atau sholat sebagaimana mestinya. Nah, menanggapi kaidah tersebut ada dua macam pendapat. Yang pertama, sholat Jumat sebagai sholat zuhur yang diringkas karena itu orang sedang bepergian boleh menjamak Jumat dengan asar, baik jamak takdim maupun jamak takhir. Nah, yang kedua itu sholat Jumat sebagai keadaan sholat Jumat sendiri, bukan merupakan sholat yang lain. Nah, karena itu niatnya harus niat sholat Jumat, bukan sholat zuhur. Apabila sholat Jumat diniati dengan sholat zuhur yang diringkas, maka menurut hakikatnya sudah sah, tetapi menurut fungsinya tidak sah, karena niat itulah sebenarnya yang membedakan setiap amalan. Nah, itu saja mungkin yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kita memasuki pembahasan yang terakhir, yaitu adalah kesimpulan dari kaidah-kaidah yang telah kita bahas sebelumnya, di mana kesimpulannya adalah dari beberapa kaidah yang kita bahas dapat kita amati dan kita simpulkan bahwa kaidah-kaidah yang diperselisihkan sebenarnya bukan pada kaidah itu sendiri, tetapi lebih mengarah pada kondisi yang mempengaruhi kaidah itu tercipta, sehingga keberlakuan kaidah tersebut menurut kondisi yang melatar belakanginya.